Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami bisa merasakan kasih dan anugerah-Mu yang besar. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ya perkenalkan nama saya Samuel, ya saya melayani dan mengajar di STT Injil Bakti Caraka. Senang sekali dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya memberikan satu tema, yakni Do You Love Me? Apakah engkau mengasihiku? Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang paling kuat di dunia ini? Yang paling berpengaruh Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut saya salah satu yang paling kuat, yang paling besar berpengaruh adalah cinta, ya. Nah, kalau kita melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara dari Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegarihan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Bapak Ibu Saudara, cinta itu begitu kuat, begitu powerful, ya. Contohnya apa? Contohnya cinta akan uang, ya. Kalau kita begitu mencintai uang, apapun kita akan lakukan untuk uang. Bapak Ibu Saudara, ya. Bahkan Alkitab itu sendiri membandingkan antara Tuhan dengan mamon. Apa itu mamon? Mamon berbicara mengenai uang, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus sendiri pernah diuji oleh iblis. Pada waktu Yesus berpuasa 40 hari, iblis mengatakan kepada Yesus, aku akan memberikan segala harta di dunia ini, raja-raja, itu akan kuberikan kepadamu. Jadi cinta akan uang itu punya pengaruh yang besar. Bahkan oleh karena seseorang mencintai uang, dia bisa meninggalkan Tuhan. Jadi cinta itu powerful, kuat seperti maut. Bagi anak-anak muda juga, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda di sini ya. Ketika engkau sudah mencintai seseorang wanita dan lain sebagainya ya, mencintai wanita atau wanita mencintai pria, seringkali cinta kita akan pasangan kita itu jauh lebih kuat daripada cinta kita kepada Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau bersama-sama belajar dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita bersama-sama membuka Bapak Ibu Saudara Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah
domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang hadir pada hari ini, saya mau bertanya, kalau seandainya Tuhan Yesus ada di sini dan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, Ibu Lydia, apakah engkau mengasihi aku? Ya mungkin ada Koko di sana, apakah engkau mengasihi aku? Kira-kira apa yang menjadi jawaban Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan Yesus bertanya kepadamu, apakah engkau mengasihi aku? Bapak di sana, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Bapak, apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah satu pertanyaan yang membuat kita kembali merenungkan Bapak Ibu Saudara akan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Nah, hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Apakah Yesus tidak tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Simon mengasihi dia? Apakah Yesus bertanya karena ketidaktahuannya? Saya rasa tidak ya. Karena Allah kita tahu hati kita. Ya. Dan bahkan Simon Petrus juga berkata kepada Yesus, engkau tahu aku mengasihi engkau. Atau apakah Yesus merasa Petrus tidak lagi mengasihi dia? Buktinya apa? Buktinya kita tahu peristiwa ini terjadi kapan Bapak Ibu Saudara. Peristiwa ini terjadi pada waktu setelah pasca kebangkitan Yesus, Simon mengajak teman-temannya yang lain untuk kembali menjadi nelayan dan menangkap ikan. Yesus mati, bangkit dari kematian. Lalu setelah itu selang beberapa waktu Simon mengajak murid-murid yang lain untuk menangkap ikan. Jadi mungkin saja Yesus merasa bahwa jangan-jangan si Petrus ini sudah mau meninggalkan pelayanan ini. Sudah mau meninggalkan aku ini. Apakah karena itu Yesus bertanya kepada Simon Petrus? Bapak Ibu kita tahu siapa itu Petrus. Petrus adalah seorang yang begitu bersemangat mengatakan, aku akan membela engkau Tuhan. Kalau ada yang mencelakai engkau, aku akan mengikut engkau apapun yang terjadi. Aku akan tetap setia kepadamu. Tetapi ketika ada orang bertanya pada waktu Yesus ditangkap Bapak Ibu Saudara dan mau disalibkan, orang bertanya kepada Simon Petrus, kamu kan muridnya Yesus. Apa kata Petrus? Tidak, aku tidak mengenal dia. 3 kali Petrus menyangkal Yesus Bapak Saudara. Seorang yang kelihatannya berapi-api, begitu bersemangat mencintai Tuhan, tetapi ketika ada masalah, dia langsung menyangkal Yesus. Bahkan dalam peristiwa ini pun Bapak Ibu Saudara, Petrus sudah berencana untuk kembali kepada kehidupannya yang lama. Kita tahu bahwa Simon Petrus adalah seorang nelayan dulunya sebelum dipanggil Tuhan. Lalu Tuhan menyatakan mujizat kepadanya, lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu artinya tinggalkan jalamu dan ikutlah aku dan melayani aku. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan? Dia justru berencana untuk meninggalkan pelayanannya. Apakah karena itu Yesus bertanya Bapak Ibu Saudara? Apakah Yesus meragukan cinta Petrus kepadanya? Nah ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita pikirkan. Kenapa kok Yesus bertanya 3 kali Bapak Ibu Saudara? Tetapi yang jelas, kalau kita melihat di dalam Alkitab, khususnya orang Ibrani Bapak Ibu Saudara, kalau sebuah tulisan atau sebuah kalimat atau sebuah pertanyaan itu ditanyakan secara berulang-ulang 3 kali, itu artinya pesan yang disampaikan di situ adalah satu pesan yang sangat penting. Kata 3, bukan kata 3 ya, angka 3 dan angka 7 adalah angka yang sempurna bagi orang Ibrani. Dan kalau ada dituliskan sebanyak 3 kali oleh seorang penulis, berarti itu adalah satu pesan yang sangat penting untuk disampaikan.
Kitab ini dituliskan oleh Yohanes, Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat mula-mula. Dan pertanyaan ini ditanyakan oleh Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah sesuatu yang penting yang ingin disampaikan oleh Pok Yohanes kepada pendengarnya, Bapak Ibu Saudara. Bahwa di dalam kita mengikut Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus betul-betul mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada kasih yang menjadi dasar kita mengikut Tuhan, maka ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kita bisa saja meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat kondisi Simon Petrus pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, Petrus ini sedang bisa dibilang gundah gulana. Kenapa Petrus sedang gundah gulana, Bapak Ibu Saudara? Ya, kenapa Petrus sedang gundah gulana? Karena Tuhan Yesus, dia melihat dengan langsung bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Dia melihat dengan langsung bagaimana Tuhan Yesus itu disiksa sampai bahkan mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Dan tentu saja ini membuat iman daripada Simon Petrus itu tergoncang. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di saat iman Petrus sedang tergoncang, Yesus datang ke situ, Bapak Ibu Saudara, langsung bertemu dengan Simon Petrus dan langsung mempertanyakan pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara, sebanyak 3 kali untuk kembali mengingatkan Simon Petrus akan panggilannya. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan menarik, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Itu artinya bahwa Yesus mendatangi Petrus dengan tujuan supaya Petrus kembali mengingat akan cinta kasih Tuhan kepadanya dan kembali melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, menarik di sini pada waktu Yesus mengatakan dan mempertanyakan Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yesus dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu menggunakan kata agape. Ya, pada waktu Yesus bertanya, Simon, apakah engkau agape kepadaku? Tetapi jawaban daripada Petrus adalah, ya Tuhan, aku phileo kepadamu. Jawaban yang berbeda, Bapak Saudara. Agape itu adalah artinya cinta tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara. Kalau phileo itu adalah cinta persahabatan, kasih persahabatan. Ya. Jadi waktu Yesus bertanya, Simon, apakah engkau agape kepadaku? Tetapi Simon tidak menjawab, ya aku agape kepadamu. Saya merenung-renungkan, kenapa kok Yesus memakai kata agape? Mengasihi tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara, seringkali Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tiba kepada satu masa yang susah dalam kehidupan ini. Satu masa yang sulit dalam kehidupan ini. Contohnya sekarang ini, masa pandemik seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Saya rasa kita semua mengalami yang namanya pergumulan yang sama, Bapak Ibu Saudara. Di mana ekonomi sedang tergoncang. Kita semua diperhadapkan dengan ketakutan dan kekhawatiran oleh karena kita tidak bisa melihat musuh kita, Bapak Ibu Saudara, yakni virus itu sendiri. Kita tidak bisa lihat, kalau kita bisa lihat, kita bisa tahu cara menghindarinya. Tetapi tidak, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja dan kapan saja bisa kita terkena. Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudara, oleh karena situasi ini, kita orang-orang di Indonesia mengalami banyak duka oleh karena kehilangan. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Goncangan-goncangan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali membutuhkan suatu iman yang kuat, kasih yang kuat kepada Tuhan. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan di tengah situasi yang tidak enak sekalipun? Sama seperti yang dihadapi oleh Simon Petrus, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita bisa tetap
agape kepada Allah. Mencintai dengan sungguh-sungguh tanpa syarat kepada Allah. Tanpa syarat artinya kalau kita diberkati, kalau kita nggak ada masalah, ya gampang sekali untuk mencintai Tuhan. Ya, tapi bagaimana kalau seandainya doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Apakah kita masih bisa tetap mencintai Tuhan? Bagaimana seandainya kalau pergumulan yang kita hadapi cukup besar, apakah kita bisa tetap masih mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, oleh karena itu saya berpikir Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus seperti mengingatkan Petrus untuk tetap mengasihi Tuhan dengan agape Bapak Ibu Saudara. Ya, mengasihi Tuhan dengan tanpa syarat. Dalam situasi apapun tetap mengasihi Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang penting yang kedua adalah Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali. Jadi sebenarnya pada waktu Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, yang pertama itu sebenarnya adalah dalam bahasa aslinya adalah kasih makan anak-anak dombaku. Kira-kira begitulah. Feed my sheep. Ya. Lalu yang kedua adalah gembalakanlah domba-dombaku. Di sini dia katakan feed my shepherd. Shepherd my sheep, ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu yang ketiga, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus mengatakan gembalakan, kasih makanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, artinya apa? Artinya bahwa Yesus mau agar Petrus tetap melayani Yesus Bapak Ibu Saudara. Ya. Yesus meminta Petrus untuk jadi pemimpin atas rasul-rasul, atas orang-orang percaya pada waktu itu. Dan Yesus mau supaya Petrus betul-betul menjalankan perannya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin yang tetap membawa umatnya kepada Tuhan, tetap melayani umatnya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Nah, oleh karena itu Petrus diajak oleh Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu sama-sama kita kembali melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal yang ke-26 ya. Ayat yang ke-30 sampai 35, firman Tuhan begini Bapak Saudara. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua ini tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini diucapkan sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan Bapak Ibu Saudara. Memang mudah sekali ya, kalau kita belum menghadapi masalah, kita mudah sekali mengatakan, "Aku mencintai engkau Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mau melayani engkau Tuhan, aku rela mati untukmu Tuhan. Sekalipun ada banyak masalah, aku akan tetap ikut engkau. Sekalipun aku sakit, aku akan tetap melayani engkau. Sekalipun aku dalam kondisi yang tidak mengenakan, aku akan tetap melayani engkau." Gampang ya? Karena belum ada masalah Bapak Ibu Saudara. Belum ada pergumulan yang kita hadapi. Ya. Tapi ketika masalah itu datang, disitulah iman kita diuji dan disitulah kasih kita diuji Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Cinta kita itu baru bisa teruji pada waktu ada masalah. Amin. Kasih kita kepada Tuhan itu baru bisa teruji ketika ada masalah
yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Di situ baru kelihatan apakah kita benar-benar mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin kita berkata, ya aku mengasihi engkau Tuhan, apapun yang terjadi aku akan tetap mengasihi engkau. Nanti ketika ada masalah baru kelihatan, baru teruji cintanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ada yang menarik di dalam ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-15 sampai 19 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, ayat selanjutnya ya dari yang tadi ya. Ketika aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu, setelah Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah 3 kali Yesus mempertanyakan ini kepada Petrus, lalu Yesus mengatakan ini kepada Petrus. Sesungguhnya waktu engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi ketika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau kepada tempat yang engkau kehendaki. Apa maksudnya ini? Maksudnya begini Bapak dan Saudara. Yesus ingin mengatakan begini kepada Petrus. Sekarang pergumulan yang kamu hadapi itu tidak seberapa. Pada waktu engkau masih muda, saat ini engkau tidak menghadapi pergumulan yang biasa. Tetapi nanti ketika engkau sudah tua, engkau akan diikat dan akan dibawa orang. Pergumulanmu itu akan semakin berat. Jadi sebenarnya di sini Yesus sedang bernubuat kepada Petrus bahwa engkau akan menghadapi masa-masa yang sulit di masa yang akan datang. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Simon Petrus bagaimana dia mati. Simon Petrus dia mati juga disalibkan sama seperti Yesus. Petrus ditangkap lalu disalibkan, tetapi bedanya dengan Tuhan Yesus, Petrus bilang begini, jangan salibkan aku seperti Tuhanku, aku tidak layak. Makanya Petrus disalib terbalik Bapak Ibu Saudara. Dia mati disalib tetapi dalam keadaan terbalik seperti itu. Ini adalah sebuah nubuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus bahwa suatu saat kamu akan ditangkap, kamu akan dibunuh dan disalibkan sama seperti aku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah peringatan kepada Petrus bagaimana dia harus menderita di masa yang akan datang. Tetapi sejak Petrus mengikut Yesus, sejak Petrus bertemu dengan Yesus, bahkan beberapa kali Petrus bertemu dengan Yesus, Petrus memutuskan untuk tetap mengikut Yesus. Makanya Yesus bilang, ikutlah aku, dan Petrus mengikut dia. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini, ke depan nanti kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi masa ke depan itu bisa lebih parah, bisa lebih buruk, dan kita tidak berharap seperti itu. Seperti khotbah Yabes, Bapak Ibu, kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Amin. Kalau itu terjadi, puji Tuhan. Tetapi bagaimana seandainya ketika ada masalah, pergumulan terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita akan tetap mengasihi dan mencintai Tuhan? Tapi saya percaya kita semua jemaat di sini tetap mencintai Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin sedikit bersaksi untuk menutup khotbah ini. Tahun 2000 ya, atau 98 itu terjadi krisis moneter di tengah-tengah bangsa Indonesia.
98 itu krisis moneter, dan orang tua saya, keluarga kami mengalami masa yang sangat sulit sekali, bangkrut ya. Bapak saya dia buka bimbingan belajar, bangkrut. Dia juga adalah seorang dosen juga, lalu dia buka percetakan, tidak dibayar, bangkrut juga. Mama saya jual berlian, juga dilarikan. Artinya apa? Pada waktu itu kami merasa mengalami satu krisis ya, krisis ekonomi di dalam keluarga. Sehingga apa? Sehingga kami harus menjual semua aset, rumah dan lain sebagainya, tanah. Dan juga kami harus berhutang ke bank Bapak Ibu Saudara ya, dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga gaji PNS dari orang tua saya dua-duanya itu harus dipotong Bapak Ibu Saudara. Itu adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit yang terjadi dalam kehidupan kami di tahun 98 Bapak Ibu Saudara. Tetapi di tengah-tengah krisis itu Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya pelajari, pada waktu kami melewati krisis itu, sampai tahun 2008, berarti ada 10 tahun kami melewati krisis itu. Satu hal yang saya lihat Bapak Ibu Saudara, pertama ada pemeliharaan Tuhan ketika proses krisis itu. Dan yang kedua, kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Karena kami bisa melihat bagaimana lewat proses itu, lewat situasi itu, membuat kami tidak jauh dari Tuhan, tetapi justru lebih mendekat dan mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang masalah pergumulan itu bisa menguji kasih kita dan cinta kita kepada Tuhan. Sehingga kalau Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Cinta kita akan teruji. Sama seperti emas Bapak Ibu Saudara, dimurnikan cinta kita, kasih kita. Kadang-kadang masalah memurnikan kasih kita dan cinta kita kepadanya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan demikian. Saya mengundang pemain musik akan kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita merenungkan firman Tuhan ini. Sama seperti Petrus Bapak Ibu Saudara, ketika dia bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang menjadi jawaban kita Bapak Ibu Saudara? Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita angkat pujian ini bersama-sama. Aku mengasihi engkau Tuhan. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi kita katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Biarlah pada hari ini kita semuanya mengintrospeksi diri kita, melihat kepada diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh benar mengasihi Tuhan? Ketika tidak ada masalah dan tidak ada pergumulan, ya mungkin kita bisa mengasihi Tuhan. Sama seperti Petrus dengan lantang dan tegas mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bahkan aku rela mati untuk-Mu.
Tetapi ketika ada masalah dan pergumulan datang, apakah semangat yang sama masih kita miliki? Ketika ada sakit penyakit datang, apakah semangat yang sama tetap kita miliki? Ketika ada pergumulan yang datang, apakah semangat yang sama tetap kita miliki? Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan membawa kita, mengizinkan kita melewati pergumulan demi pergumulan untuk menguji iman kita, menguji kualitas iman kita. Sama seperti emas yang dimurnikan, harus dibakar Bapak Ibu Saudara, agar terpisah dari bahan-bahan yang lain, agar muncul emas yang murni. Begitu juga dengan iman kekristenan kita. Begitu juga dengan kasih kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita harus melewati ujian demi ujian. Apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini, datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan tetaplah mengasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Simon Petrus pada akhirnya memutuskan untuk tetap mengikut Tuhan. Sekalipun dia tahu bahwa ke depan nanti akan ada banyak masalah pergumulan yang lebih hebat lagi yang dia akan terima. Tetapi karena cintanya kepada Tuhan, semakin hari semakin dimurnikan. Petrus tetap mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Pada waktu muda mungkin dia masih meragukan dan banyak keraguan-raguan dalam hidupnya. Tetapi semakin hari semakin dia dewasa di dalam Tuhan, dia semakin mencintai Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di sini juga adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan biarlah hamba berdoa, kiranya apapun yang engkau alami pada hari-hari ini, pergumulan apapun yang engkau hadapi pada hari-hari ini, ingatlah untuk tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, dan Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, dan Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu, dan Dia punya rencana yang indah atas setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus bertanya, "Do you love me?" Apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu bisa menjawab kepada Tuhan dengan tegas, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Dengan kasih agape, dengan kasih tanpa syarat, aku mengasihi engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku akan tetap mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati setiap kami yang hadir pada hari ini. Biarlah kami juga merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.